Saya minta ini langsung dijawab. Apakah bainatun sorikatun dalam Asy-Syajarah Al-Barakah itu benar-benar bainat sorikah? Saya udah berkali-kali menguji jadi. Oke, saya pengen nanya, apakah Asy-Syajarah Al-Barakah itu benar-benar bisa jadi bainatun sorikatun? Kalau bainatun sorikatun itu Ubaidillah itu ibnu, bukan orang lain, bukan Ahmad bin Ahmad Al-Muhajir. Itu yang pertama. Terus tunjukkan kepada saya 100 saya udah nyempel. Dan paling tidak 27-nya itu bermasalah dari segi tempatnya, dari segi bin-binnya. Kiai Imad kan mendasarkan pada mafhum, ketika itu hasr, ya hasr. Kenapa pada redaksi yang lain itu ternyata berbeda? Secara waki itu nggak ada. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya itu jengkel ketika ada orang sejarah nggak bisa dipakai untuk mengisbatkan nasab. Saya pakai redaksinya Al-Janasti. Laulat tarikh lajuhilatil ansab wandarusatil ahsab. Kalau tanpa ilmu sejarah, nama fulan bin fulan bin fulan bin fulan itu artinya apa kalau tanpa ilmu sejarah? Saya dengar berkali-kali Kiai Imad ngomong as-suluk tidak bisa dipakai untuk mengisbat nasab. Apa dalilnya? Dia sendiri ngomong kalau tidak ada ilmu sejarah, nama-nama itu tidak ada artinya. Itu. Terus yang terakhir, bagaimana bisa memastikan bahwa nasab itu munqati dengan Asy-Syajarah Al-Barakah? Di manuskrip pertama saya itu punya hipotesa kalau Muhammad bin Umar Ar-Razi itu bukan Fakhruddin Ar-Razi yang Sunni. Kenapa? Di manuskripnya itu kan diijazahkan kepada Ali bin Syarosah. Oke? Ya? Ya Tengku? Itu tahunnya 597. Oke? Jika benar itu ditulis oleh Fakhruddin, dia seharusnya membuat kitab itu tahun 606. Jawab itu pertama. Terus yang kedua, jika benar itu 606. Seharusnya, karena dia belajar ilmu nasab. Nanti dijawabnya nanti, Sayyid. Kisahnya itu tenang. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, ya, sebentar, waktu saya habis nanti. Terus yang kedua, Ali Syarosah itu lahir di tahun berapa? Gak ada yang tahu. Tapi dalam Lubabul Ansab, dia itu punya saudara namanya Hasan bin Ali bin Syarosah. Tahu dia itu lahir tahun berapa? 625. Katakanlah Hasan itu adalah adiknya Ali bin Syarosah. Dalam satu tobakot berarti ada 3 orang. Kita potong 30. Masuk akal atau tidak? Jika tahun 597 dia mengijazahkan Asy-Syajarah Al-Barakah yang sebelumnya disebut dengan Bahrul Ansab itu kepada Ali bin Syarosah. Jikapun benar ada bias hijriah 30 tahun potongannya, maka itu masih tidak masuk akal. Kenapa? Karena ijazah itu harus diberikan kepada Ali bin Syarosah dalam umur 2 tahun. Kiranya mungkinkah seorang ulama mengijazahkan sebuah kitab kepada bocah yang balik saja belum umur 2 tahun? Mungkin itu 5 pertanyaan saya pengen jawab sekarang karena Kiai Imad itu selalu berkelit tentang hal ini. Perwakilan ini saya anggap representasi dan harus sanggup menjawabnya. Kalau enggak saya bantai sekarang. Menjawab daripada pertanyaan Bapak Kiai Gus Rumel. Ya. Jadi kitab Syajaratul Mubarakah itu sudah kokoh sekali. Pertama, bukti kekokohannya. Di dalam tulisan akhir kitab, cek aja sendiri, itu disebutkan bahwa pengarangnya adalah Al-Fakhrur Razi atau Fakhruddin Ar-Razi. Dia adalah seorang muhakkik terpercaya. Syekh Mahdi Ar-Rajai juga mempercayai bahwa kitab itu karangan Imam Fakhrur Razi. Dibuktikan dengan ia mencetaknya dengan judul karya Imam Fakhrur Razi itu sendiri. Oke. Yang selanjutnya, semua kitab-kitab hampir mayoritas ya, kitab-kitab nasab dari abad ke-4, ke-5 di atas abad ke-6 ya, abad ke-6 ke-7 ya. Itu semua mereferensikan oleh mu'allik, oleh orang ahli tahqiq atau ta'liq ya. Itu menuliskan semua adalah tidak luput dari nama kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Itu petanda bahwa tim taklik tidak mencurigai apapun di balik ini ya. Yang kedua, di dalam kitab Tabaqatun Nasabin ya, dicatatkan atau disebutkan bahwa Imam Al-Fakhrur Razi adalah seorang an-nasabah yang mempunyai kitab bernama Bahrul Ansab di luar Asy-Syajaratul Mubarakah, halaman 123. Seseorang yang mendalami sebuah fan daripada ilmu biasanya menulis bukan hanya sebuah kitab ya,
maka dapat dikatakan bahwa kitab nasab karya Imam Al-Fakhrur Razi ada 2 kitab selain As-Sajaratul Mubarakah, itu Bahrul Ansab. 3. Salinan kitab yang berangka tahun 825 Hijri dituliskan oleh Syekh Wahid bin Syamsuddin adalah berkedudukan sebagai seorang perawi. Jadi ketika salinan kitab abad 9 itu berkata bahwa ia menyalin dari salinan aslinya, maka kedudukannya ia sebagai perawi pertama. Lalu kitab yang mencetak salinan itu adalah perawi yang kedua, perawi kedua yang mengantarkan kepada kita akan kitab yang ada di hadapan kita, yaitu Asy-Syajaratul Mubarakah. Itu 3 jawaban, 1 pertanyaan. Belum cukup waktunya. Nanti jawab lagi. Silakan. Tim kontra 7 menit. Ini lawannya 3 lawan 5, tapi banyak waktu ke sana. Oh iya. Pusing kita kalau begini. Enggak. Waktu sama. Gini, Tobaqutun Nasabin itu dibikin tahun berapa? Katanya mau sezaman. Kalau sezaman, saya mau nyari buktinya sezaman 825 yang nyebut Fakhruddin Ar-Razi yang yang memberikan kitab Bahrul Ansab kepada Ali bin Sharafsah. Itu Ar-Razi siapa? Itu yang pertama ya, yang pertama. Kalau pakai referensi yang zaman kemudian, itu berarti mengingkari kaidahnya Kiai Ahmad sendiri. Saya itu berusaha untuk mencari yang sezaman. Gitu. Tanah kudonya ada di tahun. Terus tadi bilang ada perawi itu, Wahid bin Syamsuddin itu dapat riwayat dari mana? Riwayat itu kayak gini, Bos. Saya kasih tahu. Itu enggak ada. Riwayat itu kayak gini, Bos. Kayak gini loh. Ini ada rawat. Bentar dulu. Ini saya kasih tahu. Ini pada tahun 697 ada orang mendapatkan ijazah dari fulan. Ini siapa? Ini cucunya Fakil Muqaddam ini. Kenapa saya tahu ada indikasi atribusi Asy-Syarif Al-Husaini? Sezaman ketika pada tahun, berarti kan saya mendeteksi sekitar tahun 591 ada orang secara syuhra itu dikenal dengan Asy-Syarif Al-Husaini. Berarti udah ada syuhra. Kenapa saya yakin ini syarif? Kita sepakat ya, hukmul hakim yarfa'ul khilaf ya, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Dalam kitabnya siapa nih? Bani Rasul, dia dijelaskan penyebutan syarif itu cuma untuk 2 golongan. Pertama Hasani sama Husaini. Selain itu, jika memang keturunan dari Imam Ali, maka disebut Alawiyin. Bantah itu dulu. Ini udah ada bukti secara historis dari kitab Sahih Bukhari dan juga Sunan Tirmidzi. Ini isnad sepaket dengan kejujuran. Itu yang saya sampaikan ke jenengan. Ketika pakai Tobaqutun Nasab ini udah batal itu tahun berapa itu? Abad berapa? Sezaman ada nggak yang membuktikan Wahid bin Syamsuddin mendapatkan isnad itu dari mana? Terus yang kedua, di sana jelas Fakhruddin Ar-Razi. Oke, sepakat. Yang membuktikan itu Ar-Razi Al-Sunni siapa? Terus yang kedua, yang terakhir, Ali bin Sharafsah. Itu tahun berapa itu dia lahir? 625. Gimana dia bisa dapat ijazah tahun 625 jika Fakhruddin Ar-Razi itu lahir tahun 606? Jika ini benar ditulis diijazahkan, jika ini diberikan ijazah pada tahun 597, bagaimana dia ngasih kepada orang yang belum lahir gitu? Ayolah, jangan kutip-kutip gitu. Carikan saya manuskrip yang sezaman, coba. Bisa nggak? Saya tunggu. Nyontek sama Kiai Ahmad nggak apa? Terkait masalah pemintaan dalil terhadap Syajaratul Mubarakah terhadap sanad, ya, saya nggak menemukan sanad di sini. Ya, saya taslim. Dalam arti kitab ini, ya, bagi saya memang dari awal saya ngomong, saya tidak fokus kepada satu kitab ini. Ya, terjadi hasar dalam kitab ini, kita belum bisa menjadikan rujukannya karena saya tidak meneliti seutuhnya kitab ini. Yang kita pahami adalah tidak menyebutkan tidak menyebutkan namanya Ubaidillah aja kan, targetnya tidak meneliti dari mana sanadnya. Oke? Namun demikian, kalau antum sudah sepakat, berarti ini sepakat, aku udah taslim nih. Ya, taslim. Ya kan? Antum sepakat berarti laulal isnad tadi ya. Berarti perlu ada sanad kan? Selesaikan dulu. Ya, ini selesai. Aku udah bilang ini selesai, campak ke sini aja dulu.
Ya. Jangan. Tidak. Enggak, ini jangan gitu. Harus simbolik. Jangan iya, ini jangan bahasa. dilempar gitulah. Oke, Fadal, ini udah dianggap gugur. Ini udah dianggap gugur. Ini udah dianggap gugur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ba'athallahu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awalin wal akhirin wa fil madail ala ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Kita telah mendengarkan paparan dari Rumail Abbas yang sangat detail sekali, menunjukkan bahwa beliau telah mengkaji dengan seksama apa yang menjadi bahan beliau dalam diskusi tersebut, dan itu bertolak belakang dengan Teuku Qori yang ternyata sama sekali belum membaca tulisan dari Imaduddin, sehingga ini sangat mengurangi nilai dari wakil Imaduddin, sementara tema yang adalah mengupas tesis dari Imaduddin, tetapi utusannya belum pernah membaca tesis dari Imaduddin. Dan di situ juga dikupas mengenai kitab Syajaratul Mubarakah. Saya sudah berkali-kali dalam konten-konten saya berusaha menjelaskan bahwa kitab ini memang bermasalah dari segi penulisnya, dari segi penyalinnya, semuanya bermasalah. Dan itu ternyata penulisnya bukan Fakhruddin Ar-Razi, tetapi orang lain yang bernama Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi. Termasuk juga dari sisi tahun-tahun penulisan, tahun pengijazahan, semuanya juga bermasalah. Dan itu sudah diungkapkan oleh pentahqiq kitab ini, yaitu Sayyid Mahdi Rajai dalam kitab Syajaratul Mubarakah mengenai penjelasannya tentang kitab ini, di mana beliau mengungkapkan keheranannya dari sekitar hampir 100 judul kitab tulisan Fakhrur Razi tidak ditemukan yang berjudul Syajaratul Mubarakah, dan juga ulama-ulama tidak pernah menyebutkan bahwa Fakhruddin Ar-Razi pernah menulis Syajaratul Mubarakah. Akhirnya diakui oleh Teuku Qori, kitab Syajaratul Mubarakah memang kitab bermasalah, sehingga olehnya dicampakkan kitab itu. Yang menarik dari pembahasan Rumail Abbas, di sini Rumail Abbas juga sedang mengajari Imaduddin bagaimana cara mengkaji sejarah. Rumail Abbas bisa mendapatkan bukti-bukti sejarah yang akan nanti beliau rupakan dalam bentuk jurnal, dan ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Imaduddin yang hanya mengandalkan interpretasinya tanpa bisa menunjukkan dasar interpretasinya. Apakah juga diinterpretasikan yang sama oleh ulama-ulama ahli nasab sebelumnya. Jadi inti dari permasalahan nasab ini adalah kesalahan interpretasi dalam memahami kaidah ilmu nasab. Nah, itu saya bisa mengerti karena memang Imaduddin tidak berguru dalam ilmu nasab. Barang siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Seperti yang kita lihat hasilnya, menjadi fitnah di mana-mana. Nah, makanya kalau memang Anda bermasalah dalam hal ilmu nasab, tidak memiliki sanad keilmuan ilmu nasab, nah terus apa hak Anda untuk menantang debat Rabithah Alawiyah? Apa hak Anda untuk menantang debat lembaga nasab sedangkan Anda tidak mengerti ilmu nasab? Nah, ini kan lucu. Belajar dulu ilmu nasab, nah baru setelah itu buat tesis ilmiah, disusun yang rapi dan diuji di depan para pakar nasab. Masa Sayyid Mahdi Rajai yang susah payah belajar ilmu nasab dan menulis karya-karya ilmiah puluhan jilid, lalu diselip oleh Anda yang tidak pernah belajar ilmu nasab, tiba-tiba mengarang buku nasab, tiba-tiba mengeluarkan tulisan Ibtalun Nasab. Nah, itu kan aneh. Jadi saran saya untuk Imad, belajar dulu yang benar, baru setelah itu bicara. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.